Gampang kayak untuk saya patahkan. Saya bagi 3 loh. Mudah nggak? Mudah. Bisa ya? Dia patah. Oke. Ya masih ada. Saya patahkan lagi. Patah dia. Gampang ya? Gampang dong. Dia gampang saja dia dipatahkan. Dan patahan-patahan ini saya umpamakan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ya masing-masing. Ya mereka utuh gitu ya, utuh. Tapi ketika ada berbagai masalah, persoalan, pergaulan yang tidak bisa diatasi, akhirnya salah pergaulan dan sebagainya, saya dengan mudah mematahkan dia. Ya. Lalu seorang istri yang saya katakan tadi, iblis paling senang pertama kali membuat masalah dan onar dalam keluarga itu dia berawal dari seorang ibu, karena seorang ibu yang perasaannya paling rentan, paling sensitif, dia rapuh, dia perlu untuk disupport, dia perlu untuk didukung, dia perlu dimengerti. Lalu ketika iblis mencoba mengambil segala pengertian dari hatinya, dia dengan mudah dipatahkan. Lalu seorang suami, orang bilang kalau suami diuji dari ekonominya. Kalau ekonominya banyak, ujiannya banyak. Tapi kalau seorang istri, kalau dari segi ekonomi, kalau ekonomi suaminya susah, istrinya bisa kabur katanya. Ya, ini anggaplah seorang suami karena keadaan yang sudah di luar kemampuan dia. Istri juga tuntutannya cukup banyak, harapan mereka banyak, tapi kok kerja kok begini terus gitu ya. Ya sudahlah, saya ambillah job di sebelah sana lumayan katanya. Ya tanpa disadari ke cara itu yang gampang, yang mudah itu, dengan mudah suatu saat dia akan jatuh ke dalam lubang yang bisa membuat dia merusak keadaan keluarga. Ya, masing-masing dengan mudah saya patahkan. Tapi Bapak Ibu, kira-kira masih mudahkah untuk dipatahkan kalau seorang bapak, seorang istri, seorang anak bersatu seperti ini? Ada yang bisa patahkan dalam satu kali? Bisa ya? Saya tambah. Ada yang sudah sarapan tadi. Kalau dia sudah seperti ini, dia bergabung seperti ini, kita mau patahkan dengan mudah, ya mungkin bisa patah, tapi tidak semudah yang pertama ya. Oke. Dan ketika ini saya mau patahkan, ini susah. Ya, susah. Ya, saya gambarkan keluarga seperti ini. Kalau kita sendiri-sendiri itu susah. Kekuatan keluarga adalah ketika mereka bersatu. Ya, bersatu seperti ini. Kekuatan kita bersatu. Kalau anak buat kesalahan, jangan diomel terus. Dikasih dia pengertian bahwa itu kalau ulang-ulang mau jadi apa nanti. Lihat bapak ini susah payah cari makan hari-hari, susah payah. Oh harus di atasku. Oh tidak boleh seperti kami. Kalau istri, ya memang suaminya mau rawat supaya dia cantik. Istri glowing, istri cantik, rambutnya bagus, kukunya bagus, ginjunya bagus, bajunya bagus, sepatunya bagus. Sempak suaminya robek-robek. Ada? Baik? Bisa. Jangan begitu. Suami juga cantik, ganteng suaminya ya kan. Dikit-dikit perbaiki motor, dikit-dikit kasih bagus motor, dikit-dikit beli minuman, beli rokok dan sebagainya. Istrinya biar mau angkat galon, mau beli apa yang habis di dapur, dia perhatikan juga. Sama-sama capek. Kalau sudah sama-sama capek, anak buat onar, ya seperti tadi, kalau masing-masing cepat dia patah. Tapi kalau kita bersatu, bagaimana supaya kita bersatu? Apa yang ini agak berantakan, tapi kalau saya ikat, pasti dia rapi. Ini harus saya ikat. Saya ikat ini supaya dia bersatu. Jadi apapun yang datang, dia nggak bisa patah. Harus saya ikat dengan apa ini? Saya ikat dengan firman Tuhan. Ya Pak Penitia pembangunan ini 2
depan sudah. Ya, betul. Biasanya dia di Iya, saya harus ikat dia dengan firman Tuhan. Kalau saya ikat dengan firman Tuhan, apapun yang datang, dia tak bisa patah. Secantik apapun istri tetangga tidak akan membuat dia tergoda. Seganteng apapun Pak Kepala Desa, banyak uangnya karena lagi cair, dia akan tidak tergoda. Anak pemuda tidak akan lintas agama untuk pacaran. Banyak pemuda GKPI, banyak pemuda Kristen. Kenapa harus cari yang lain? Tidak akan patah kamu. Ya, peran bapak, ibu, istri itu harus disatukan dan diikat dengan firman Tuhan. Semua kita mau berkat yang dibilang tadi dalam kitab Mazmur. Istrinya seperti pohon anggur, anaknya seperti tunas pohon zaitun, dan suaminya dengan jerih payahnya dia akan diberkati dalam segala keadaannya. Itu bukan saya yang bilang, tapi kita sudah baca sama-sama tadi. Dan berkat itu kita mau, kita punya semua. Maka daripada itu mari bawalah sikap saling mengerti dan mau menghargai satu sama dengan yang lain, sehingga kita bisa bersatu. Dan dikatakan firman Tuhan itu harus direfleksikan, harus dibantukan, harus hidup, harus hadir dalam keluarga. Bagaimana dia ketika kita mau menyimpang? Ingat firman Tuhan yang berkata tentang itu. Dia bilang apa? Sehingga Anda mampu untuk ditarik kembali untuk berdiri di tempat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.